kota besar, metropolis, ruang menjadi barang langka, menjadi komoditas yang diperebutkan. Apa yang semestinya menjadi milik bersama, kini perlahan-lahan diprivatisasi. Seringkali tanpa kita sadari, jalanan bukan lagi sekedar ruang bergerak. Ia menjadi lahan baru untuk mencari keuntungan. Parkir liar mungkin terdengar remeh, hanya soal ruang receh, tetapi dapat mencerminkan persoalan lebih dalam. Manajemen ruang publik yang rapuh, bahkan mungkin dibiarkan. Parkir liar merupakan penggunaan lahan atau fasilitas publik untuk memarkir kendaraan tanpa izin resmi. Tidak ada surat tugas, tidak ada tiket parkir, tidak ada jaminan keamanan. Yang ada hanyalah tangan-tangan yang menarik uang atas dasar kesepakatan tak tertulis. Jakarta, Bandung, Surabaya, semua punya cerita sama. Parkir liar menjamur, tidak hanya di gang-gang kecil, tapi juga di area rumah sakit, stasiun kereta, maupun pusat bisnis. Terkadang, praktik ini terjadi tanpa malu. Untuk parkir liar sih, ya gitu, kadang suka kesel, tiba-tiba muncul gitu. Berarti nggak setuju dengan aturan? Ya nggak setuju, karena ya bagaimanapun kan liar kan ilegal. Kalau kita belum ada laporan, kita kan nggak bisa nindak. Kita ambil contoh aja, semisal di wilayah Bungkul, Kota Lama yang rawan dengan banyak pengunjung ya. Apakah kita bisa membedakan antara jukir resmi dan jukir liar? Yang bisa kita lihat kan kalau jukir resmi mereka pasti pakai rompi. Kalau jukir liar, iya kalau itu jukir Mbak. Kalau mereka pengunjung, karena sering banyak laporan, ngomongnya itu jukir resmi di bawah naungan Dinas Perhubungan, tapi ternyata tidak. Contoh seperti jukir yang ada di minimarket atau swalayan, mereka pakai rompi, tapi itu bukan rompi dari Dinas Perhubungan. Mereka bikin sendiri rompinya, karcisnya itu tidak dari Dinas Perhubungan, Mbak. Jadi kalau ada jenengan khususnya warga Surabaya ya, semisal sampean di pertokoan, minimarket, swalayan dan lain sebagainya, kalau memang tidak ada pengelolaan dari pihak minimarket atau swalayan tersebut, mereka menarik iuran, jangan dikasih. Satu, mereka pasti tidak ada karcis. Sampean bisa komplain langsung ke swalayannya. Kalau memang swalayannya angkat tangan, supaya bisa diserahkan ke polsek terdekat. Menyangkut katakanlah parkir liar, itu kalau dikonkretkan ya susah juga, karena mereka juga cari penghasilan, pemasukan untuk makan keluarganya. Jadi yang penting tertib itu aja Mbak. Tidak ngawur ya, yang jaga parkir harus tahu diri, yang punya toko atau Indomaret juga harus tahu diri. Yang penting saling pengertian. Kalau terlalu tertib ya susah juga. Mereka itu cari ya untuk makan lah, sekedar makan. Itu saja kalau dari saya Mbak. Pesan untuk warga kota Surabaya, apabila jenengan menemukan ada jukir-jukir liar di sekitaran wilayah jenengan, langsung bisa lapor ke IG-nya Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 24 jam dari Dinas Perhubungan Surabaya siap menindaklanjuti terkait laporan dan juga komplainan masyarakat terkait jukir-jukir liar yang ada di Kota Surabaya. Di banyak tempat tarif parkir liar tidak punya standar. Jumlahnya bisa berubah tergantung lokasi, waktu, atau bahkan suasana hati petugasnya. Tak ada papan informasi, tak ada karcis, tetapi tetap saja orang-orang membayar. Bukan karena rela,
tetapi karena terpaksa dan merasa tidak punya pilihan. Alih-alih memudahkan, parkir liar menjadi hambatan. Banyak yang mengira parkir liar ini murni inisiatif individu, tetapi faktanya lebih kompleks. Ada sistem spora, ada pembagian wilayah, dan ada jatah harian yang harus disetorkan ke koordinator. Bahkan, tak sedikit dugaan adanya backing dari oknum tertentu. Sebuah struktur tak resmi namun berjalan teratur. Sistem ini membuat praktik parkir liar menjadi sulit diberantas, karena yang dilawan bukan hanya individu, melainkan jaringan. Jadi, siapa yang diuntungkan dari parkir liar? Bukan warga, bukan pemilik usaha, bukan juga pengguna jalan. Yang benar-benar diuntungkan adalah mereka yang menjadikan ruang publik sebagai ladang uang pribadi. Mereka yang berdiri di balik layar, membiarkan sistem ini hidup bahkan ikut memeliharanya. Tak terlihat, tetapi selalu mendapat bagian. Tak terdengar, tapi terus mengatur irama. Parkir liar mungkin tampak seperti masalah kecil, tetapi sesungguhnya dapat menunjukkan bagaimana ruang publik kita dikelola atau dibiarkan. Ketika ruang publik diprivatisasi secara diam-diam, siapa yang benar-benar kehilangan? Dan saat negara kita kalah oleh para tukang parkir, apa yang sesungguhnya terjadi dengan kedaulatan ruang kita? Parkir liar bukan hanya urusan uang receh. Ia adalah cermin yang memperlihatkan seberapa adil dan transparan ruang bersama kita dikelola. Karena ketika ruang dijual, maka keadilan ikut dicuri perlahan namun pasti.